صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Najak cari di situ kalau ada nomor 275. Oh, 75 lah. 300. Ada saham 300. 275 aja. Situ Bang. Nah, tinggal kacamata. Bahannya. Oh aja pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala tuzhibul qaswata 'anil qalbi. Qala al-hakimu Abu Muhammadin At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dzikrullahi ta'ala yurattibul qalba wa yalinuhu. Fa idza khala an dzikri asabathu hararatun nafsi wa narus syahwati faqasa wa yaybasa. Wamtana'atil a'dha'u anit ta'ati fafham. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Semoga salawat dan salam tercurah selalu ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala tudhibul qaswata 'anil qalbi. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku seagama, bahwasanya dengan menyebut Allah, zikir dengan lidah, mengingat Allah, zikir dengan hati. Maksudnya kalau dengan lidah beraneka macam bacaan-bacaan kita.
Kadang kita membaca tahlil, la ilaha illallah, itu zikir. Kadang kita membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang kita membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Rangkaian zikir dengan lidah itu sangat banyak, termasuk membaca Al-Quran. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, maksudnya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita itu berzikir. Wa inna lahu lahafizun. Kami dengan Al-Quran, kata Allah, memelihara keabsahan Al-Quran. Tetapi kalau berzikir dengan hati, ingat kepada Allah melalui berbagai kebesaran Allah. Kita ingat bahwa yang mentakdirkan itu Allah, yang mengqadhakan itu Allah, yang menentukan itu Allah. Alam semesta tidak ada. Sampai dalam keyakinan kita, nasi tidak mengenyangi, yang mengenyangi Allah. Yang mengampihkan sakit dan menyembuhkan itu Allah. Di dalam Al-Quran itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu kada kawa disanggah. Sampian apabila masuk ke rumah sakit Islam, terpampang tulisan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Pada itu sarangnya obat. Kan? Maksudnya kita boleh berobat, jangan berpegang kepada obat. Berpeganglah kepada Allah. Betul merupakan usaha dan ikhtiar. Tapi yang menentukan adalah Allah. Termasuk perbuatan kita. Kita mencari rezeki. Rezeki itu dari Allah. Lalu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah selesai sembahyang, jangan tetap nongkrong di rumah. Fantashiru fil ard. Bertebarlah kamu di permukaan bumi. Itu ujar Allah. Yang petani ke sawah, yang pedagang ke pasar, nelayan ke laut, guru ke sekolah, pegawai ke kantor. Wazkurullah. Dalam rangka kau bertebar di permukaan bumi mencari keridhaan Allah, jangan lupa kamu dengan Allah. Wazkurullah, dan ingatlah kamu akan Allah. Kalau kita bicara masalah rezeki, rezeki itu ada yang disebut dengan muktasab.
Ada yang dinamakan dengan tajrid. Itu sudah dikoreksi, diperiksa, dikritisi oleh para ulama. Yang tajrid sungguh beda dengan muktasab. Muktasab itu harus bekerja baru dapat rezeki. Kada dapat rezeki pun kada begawi, ini muktasab ngarannya. Kalau tajrid kada begawian, datang seorang rezekinya. Kada sedikit orang yang macam itu. Kada begawi-gawi, sugih pada nang bicari, sugih pada pegawai negeri, sugih pada orang berdagang. Itu tajrid. Inilah makamnya manusia. Namun dalam istilah orang amuntai, nangaran rezeki kita itu kada luput. Wa rizquka la taqutu bitawani wa in kana inda pamis sabu'i. Rezeki kamu itu kada luput sekalipun engkau mengajarnya dengan santai. Ini cara Bang Alif kan memaham. Kenapa jahina banyak rezeki mun kada cangkal? Nah, apakah cangkal itu yang mendatangkan rezeki? Bukan. Yang mendatangkan rezeki Allah. Cuma memang rezeki dari Allah. Tapi kita disuruh mencari kemudahan agar kada menyulitkan rezeki itu datang kepada kita. Dinapa supaya rezeki dari Allah patuh kepada Allah. Itulah yang sering dikatakan orang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah mengeluarkan daripada kesulitan-kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki di luar perhitungan. Tetapi yang mudah, rezeki itu dipancing, diunjuni. Pada umumnya orang bila mau unjun pasti beumpan. Mun orang tuh munjun beumpan nang mematok tuh gini iwak bungol. Ya ta? Amun munjun kada beumpan iwak tambok bener. Ya kan? Itu ikhtiarnya. Di dalam Al-Qur'an memancing rezeki kepada Allah itu dengan sedekah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Siapa-siapa yang sulit rezekinya, kada perezekian lah. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka hendaklah dia menginfakkan rezeki yang ada. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah akan menggantikan kesempitan dan kesulitannya dengan kemudahan. Mun hendak dapat rezeki supaya jangan sulit, bersedekah. Ada kita salah memaham, bila kada dapat rezeki, kada banyak besi duit, minta sedekah. Itu di luar jalur ngarannya. Itu hanya sekedar masukan dalam hati kita yang dikaitan dengan ingat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada Allah,
dengan pengertian yang menentukan Allah, yang mentakdirkan Allah. Kena nang lain kadada bisa, nang lain kada dapat mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Hanya Allah. Lalu orang nak ingat lawan Allah itu hatinya kada sakit, kada sedih. Sebab bila ingat kepada Allah itu mesti bersabarnya, sabar. Nang kada ingat lawan Tuhan ini sampai nang musibah. Kita bila kada ingat lawan Tuhan, lalu aja sumpah serapah, pusang. Itu lantaran kada ingat lawan Tuhan. Mengingat lawan Tuhan aman, selamat. Nabi kita tuh Pak, ya ngaran manusia bisa khilaf. Allah kada ketuju sama sekali orang yang lupa kepada Allah. Ketika Nabi ditanya masalah, esok kena jadi Nabi aku jawabkan. Esok kena. Karena sesuai kenyataan apabila ada masalah turun Jibril turun atas perintah Allah. Tapi kali ini Jibril kada turun. Lu kerusuhannya Nabi didimu oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya beberapa masalah menjawab pada kawan Nabi lah itu. Tapi Nabi kada kecewa. Nabi kada membalas tentang hasutan-hasutan orang-orang kafir itu. 40 hari hanya turun Jibril membawakan ayat. Itu pun bukan langsung jawabannya. Cuma menyadarkan secara khusus kepada Rasulullah, secara umum kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Itu tuh ayatnya. Dedudi Muhammad tay jaka bahasa kita tuh. Padahal kita lawan Nabi Muhammad tuh kada bagus pun kayak itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kamu jangan seenaknya menyambat Nabi Muhammad itu sisi, jangan bersisi-sisian Nabi Muhammad, orang terhormat, orang istimewa, orang hebat. Ya kakak ada Nabi Muhammad kita enggak ada. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau kada engkau Muhammad, dunia ini kan aku ciptakan ya Tuhan. Itu kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tuh masuk surga. Di surga tuh hiasan-hiasan tidak ada kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum surga. Bingung Nabi Adam. Ujian Nabi Adam, ya Allah, manis hadarmu. Siapa nang bangaran Muhammad ini siapa? Dijawab oleh Allah, ini keagungan kebesaran Nabi Muhammad. Kitabnya Umdatur Rahmah atau Rahmatul Muhdad. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ibnuka bidzahir. Muhammad itu anakmu. Saya lahir tadudi. Wa bil haqiqah abuka. Cerakatnya Muhammad itu bapamu. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau kada kana Muhammad, kau kada kuciptakan. Luar biasa. Itulah Nabi Muhammad.
Jadi kita berzikir dalam hati, ingat keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa Nabi Muhammad hebat? Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan anna bi dzikrillahi ta'ala tudhibul qaswata. Kalau minggu tadi bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yazulul hamma wal ghamma. Orangnya kada penyakit hati, kada pati pusang. Sebabnya sadar lawan Allah. Hanya Allah yang mendatangkan. Hanya Allah yang menghilangkan. Bapak sakit akan hati sudah terjadi. Kada hakun kita iya kayak itu juga adanya. Dikirakan pen halus-halus. Garing pian kada katuju garing, tetap garing. Lebih baik hari kita menerima dengan ridha. Kalau malam ini dengan zikir kepada Allah tuzhibu qaswata anil qalbi, menghilangkan penyakit yang disebut keras hati. Hati keras. Titel hati kita itu macam-macam. Titel hati nih macam-macam. Ada nang hati lalai, wala takum minal ghafilin. Oh ya Tuhan, kau jangan sekali-kali mempunyai hati nang lalai, lupa. Hidup aneh kada ingat mati, itu hati lalai itu. Kenapa nggak ada ingat mati? Sebab orang hidup pasti mati. Nang hidup selawasan cuma satu, yaitu Allah. Bila orang tuh hidup sehari, ada yang mengatakan hadis Nabi 25 kali menyebut Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu Siti Aisyah bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ghairahum, adakah orang nang kada mati syahid dikumpulkan kena hari kiamat lawan orang nang kada mati syahid? Naam ya Nabi, ada. Manhum siapa orangnya? Alladzi yazkurul maita khamsan wa ishrina maratan. Orang yang menyebut atau berzikir mengingat mati sering semalaman 25 kali. Kan kita ini hidup pasti mati. Jangan kada ingat mati, aneh ngarannya. Bila ada yang kada ingat orang mati, itu ngarannya orang hati lali. Tapi bila pian banyak menyebut Allah, ingat lawan Tuhan, penyakit hati itu dihilangkan oleh Allah. Tarang hati. Sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ala dzalika min alamatin ya Rasulullah? Adakah orang yang tarang hati itu tandanya, alamatnya supaya kami ini kawa menangguh tarangkah hatiku ini kadakah? Naam ya Nabi, ada. Pertama, at-tajafi andaril gurur. Kalau urusan dunia mau aja mengalah. Itu orang nang tarang hati itu. Kalau urusan dunia mau mengalah, itu Nabi dah orang nang ingat lawan Tuhan dan syatir, pintar Nabi itu. Nabi kan betilam kuring. Cuman tikar daun kurma bebelar belakang Nabi bangun guring. Ada yang hendak mulahkan tilam, menawarkan jasa lawan Nabi, menolak kada pang Nabi. Cuman mau mentari innamad dunya mislur raqib. Hidup ini tidak ubahnya seperti orang mengendarai
menunggang kendaraan. Kayak orang di padang Sahara, di gurun pasir, menunggang unta kapanasan, keoyuhan. Ya. Pastadalla ala syajaratin, benaung di bawah pohon kayu. Ini kada selawasan di pohon kayu itu. Sumaraha wa tarakaha. Kemudian dia berangkat, ditinggalakannya pohon kayu itu. Kita kayak itu tuh. Kita singgah sekarang di dunia. Inilah hidup. Ada yang di komplek kenanga, kan? Ada yang di Kalayan. Kan selawasan di sini. Boleh. Karena tujuan kita terakhir adalah akhirat. Bila orang tuh di dunia, kada ingat akhirat, termasuk aneh juga. Karena kesuksesan yang puncak di akhirat. Malah dihimbau oleh Allah. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Berpacu kamu agar sukses, agar kau bahagia. Di mana? Di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa, modalmu untuk bahagia di akhirat itu dunia. Modalmu untuk sukses di dunia di akhirat itu adalah dunia. Nah, lalu ada dunia itu nang mahmudah, terpuji. Ada dunia nang madmumah, nang tercela. Kita aja bisa menentukan itu. Apakah dunia aku ini untung atau rugi? Kalau dunia untuk dunia itu keadaannya pada karun aja sudah. Dunia untuk dunia karun itu. Kalau dunia untuk akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Guring di atas tikar daun kurma, ada berisi emas, hadiahan orang 116 gram. Imbah sembahyang asar, kada berdua-duaan, nabi kada berit-beritan, langsung berdiri, bulik ke rumah. Ada nama iringi, kenapa Rasulullah? Tadzakartu tibran min dahabin. Aku imbah salam itu keingatan di rumah ada emas. Nah, orang pintar, hidup di dunia pasti ke akhirat. Dunia dikirim ke akhirat. Guring di atas tikar daun kurma, emas diberiakan. Bila pian madahkan Nabi itu bungul, kafir. Sepwajib kita mengatikatkan Nabi itu siddiq, amanah, tablik, patona. Pintar Nabi itu. Kita bila banyak berduit, jangan mengharap anak. Kau ninggali anak aja. Kalau tati harap, bik seorang mau pakan berdahulu. Bik seorang mau impakan menyedekahkan. Mahadang anak ditinggali. Kalau inya kada mengganang seorang, kada sedikit macam itu tuh. Berhujung lapah seorang. Nah. Jadi yang namanya sukses, bahagia di akhirat. Tapi bila orang tuh hatinya lali dengan di akhirat, apalagi karas. Abadul ibadi ilallah al-qalbul qasih, paling jauh manusia dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah. Orang nang bahati karas. Karas hati. Idza qasal qalbu lan tanfa mawaidha. Apabila hati sudah karas, nasihat nang macam apa aja kada mempan lagi. Padahal awak kita ini nasihat dari Allah. Nasihat daripada Tuhan. Contohnya Nabi Daud kan imbah kawin. Tapi nengaran Nabi subuh ke masjid. Masjid Al-Aqsa di Palestina. Anehnya, imbah bulik di masjid Nabi Daud, masuk ke kamar bini, ada pemuda tampan. Sarek Nabi Daud. Harapnya mau haji Nabi Daud, ikam siapa niru nih kamar biniku. Kenapa ikam masuk?
Sekalinya nang lalaki ini bahasa Sumbar. Orang ada di nang waninya lawan aku. Orang takutan lawan aku. Siapa ikam? Uji Nabi Daud. Loba ucap, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Menggetar Nabi Daud. Ajita zairan am qabidun? Apakah engkau datang ke sini berhilang atau engkau mencabut nyawaku? Ujar malakal maut, berhilang kada mencabut nyawa ikam kada. Alhamdulillah di Nabi Daud. Kayaknya aja mencabut aku nyembah kawin. Nah berjanjina bila hendak mencabut rohku, habari aku. Siap ya malakal maut. Siap. 85 tahun malakal maut karena benar dapati lawan Nabi Daud.